wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sewon, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sewon yang kami hormati pula, Bapak Ibu orang tua wali murid siswa baru SMA Negeri 1 Sewon, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami ucapkan selamat datang untuk anak-anakku siswa baru SMA Negeri 1 Sewon. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk memperkenalkan diri, nama saya Bambang Utoro SPD JAS, yang oleh sekolah diberikan tugas sebagai penanggung jawab kelas khusus olahraga. Hingga di sini apa yang akan kami sampaikan adalah kaitannya dengan adanya kelas khusus olahraga. Anak-anakku yang saya banggakan, berikut akan kita bahas apa itu tentang kelas khusus olahraga. Nah, saat berdirinya kelas khusus olahraga atau KKO itu namanya belum KKO tetapi SKBU. SKBU itu apa? Sekolah Bakat Istimewa Olahraga, itu di tahun 2011. Jadi ada beberapa sekolah yang saat itu dipercaya untuk menyelenggarakan kelas bakat istimewa olahraga. Nah, seiring perjalanan saat ini namanya adalah kelas khusus olahraga. Nah, di Dikpora DIY itu ada 8 sekolah yang diberikan kesempatan untuk membina KKO, baik yang ada di kabupaten kota. Ya, di Bantul salah satunya adalah satu-satunya, bukan salah satunya, tapi di Kabupaten Bantul satu-satunya adalah SMA Negeri 1 Sewon. Nah, apa itu KKO? Nah, kita akan tilik sebentar ke depan. Nah, di SMA Sewon itu ada 3 yang kita fasilitasi terkait dengan jalur siswa. Itu ada jalur reguler, ada jalur kelas khusus olahraga, dan juga ada inklusi. Nah, di siswa baru kelas reguler itu di kelas mana saja? Nah, di reguler yang sekarang diterima itu di IPA, itu di IPA 1 sampai IPA 5. Sedangkan kalau yang di IPS itu adalah IPS 1 sampai IPS 3. Itu yang di kelas reguler. Kemudian di kelas KKO itu ada 2 kelas. Mulai tahun 2021-2022 itu SMA Sewon membuka 1 peminatan IPA yang kita kasihkan di kelas 10 IPA 6 dan 1 kelas peminatan IPS itu berada di kelas 10 IPS 4. Nah, itu untuk KKO. Kemudian untuk inklusi atau yang berkebutuhan khusus itu berada di kelas IPS. Itu ada 4 siswa, yaitu kita letakkan di kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Itu tentang jalur yang ada di SMA Negeri 1 Sewon. Nah, kemudian sekarang akan kita cermati satu persatu. Nah, apa itu reguler? Bagaimana itu reguler? Nah, untuk reguler maka dari cara seleksinya itu ada beberapa macam di sini, yaitu lewat jalur zonasi. Ya, zonasi itu yang menentukan siapa? Zonasi itu yang menentukan adalah Dikpora DIY. SMA 1 Sewon itu zonasinya dari kelurahan mana saja itu sudah ditentukan. Kemudian ada jalur afirmasi dan juga jalur prestasi. Jadi ada 3 tahapan di sana dalam seleksi yang PPDB reguler. Kurikulumnya sama, kurikulum 2013. Nah, pembelajarannya bagaimana di kelas reguler? Nah, pembelajarannya adalah tatap muka saat kondisi normal. Nah,
tapi saat pandemi berlangsung, pembelajarannya adalah dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan platform LMS. Nah, apa itu LMS? Besok Anda akan mendapatkan materi tentang PJJ. Kita lanjutkan kelas KKO, kelas khusus olahraga. Nah, saya ambil satu siswa yang wajahnya saya buat ikon di sini. Nah, boleh diperkenalkan, dia adalah Arif Dwi Pangestu. Saat ini kelas 12 IPS 3. Caburnya apa? Caburnya Panahan. Nah, kenapa di sini saya buat ikon di sini? Sekali lagi saya matur pada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, orang tua wali murid dan anak-anak semuanya. Arif Dwi Pangestu adalah salah satu siswa di Indonesia. Saya tidak menyebut di SMA Sewon. Salah satu siswa di Indonesia yang besok tanggal 17 malam akan berangkat ke Jepang mengikuti Olimpiade. Jadi rasa bangga yang tidak terkira, SMA Sewon sampai saat ini punya salah satu atlet yang eventnya sampai ke event paling prestis di dunia. Semua atlet dunia itu target yang paling utama diimpikan adalah Olimpiade. Nah, salah satu siswa kita, teman Anda, Arif Dwi Pangestu, nanti akan jadi salah satu yang akan mengikuti event di sana. Seleksinya bagaimana untuk siswa KKO? Seleksi KKO itu akan dilaksanakan sebelum PPDB reguler, sehingga maju di depan. Persyaratannya apa? Persyaratan yang harus disampaikan adalah piagam penghargaan pun di sana ada catatan khususnya. Catatannya apa? Piagam yang diperbolehkan untuk seleksi adalah piagam yang merupakan kejuaraan berjenjang. Ya, berjenjang itu dari yang paling rendah nanti ada event di atasnya. Satu contoh misalnya POR pelajar tingkat kabupaten, maka nanti event di atasnya ada Popda tingkat DIY, naik lagi ada Pekan Olahraga Wilayah Popwil, naik lagi ada Popnas, sampai puncaknya nanti ada di Asian Youth Game. Nah, selain piagam itu juga harus menyertakan ASPD, nilai ASPD. Nah, yang D, poin D di sini, tes keberbakatan itu adalah jadi poin yang paling penting. Karena apa? Semua siswa yang mengikuti seleksi wajib mengikuti tes keberbakatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kurikulumnya bagaimana? Kurikulumnya sama dengan kurikulum kelas reguler. Jadi di satu sisi dituntut sama akademisnya seperti siswa reguler, di satu sisi prestasinya dituntut harus bisa berprestasi dalam cabur sesuai caburnya masing-masing setinggi mungkin. Jadi di sini kelas khusus olahraga itu harus berani fighten, ya, akademis nggak ada masalah, prestasi harus lebih. Nah, pembelajarannya bagaimana? Di saat kondisi normal sama dengan reguler, ada tatap muka. Nah, di saat pandemi ya PJJ sama platformnya LMS nanti. Yang membedakan di luar kelas siswa KKO itu ada jadwal latihan cabang olahraga. Nah, jadwalnya nanti akan mengikuti sesuai yang dibuat sekolah. Nah, ini yang membedakan dengan reguler. Kalau yang reguler tadi kan hanya dalam kelas, tidak ada tambahan jam latihan. Nah, kemudian satu lagi yang jalur inklusi atau berkebutuhan khusus. Nah, ini PPDB-nya juga diselenggarakan sebelum PPDB reguler.
siswa yang mendaftar di sana harus sudah mempunyai asesmen. Kurikulumnya pun sama, ya. Pembelajarannya itu juga sama, kondisi normal di kelas. Kalau nanti kondisinya masih seperti ini juga tetap harus jarak jauh dengan platform LMS. Nah, yang membedakan di kelas ABK atau inklusi itu nanti adalah ada pendamping untuk siswa yang bersangkutan. Nah, jadi nanti akan kita sampaikan siapa pendampingnya setelah nanti pembelajaran mulai, akan kita sampaikan dari sekolah. Kita lanjutkan. Nah, target prestasi untuk siswa KKO itu apa? Nah, targetnya mulai dari piramid ini, di bagian piramid ini, mulai dari paling lebar, kecil-kecil sampai yang tertinggi. Itu dari POR Kabupaten, Popda DIY, wilayah, nasional, sampai internasional. Nah, harapan saya di kelas 10 ini nanti ada siswa yang menjadi tim atau mungkin mendapatkan medali di event-event yang saya sebutkan ini. Nah, kemudian kalau yang di luar siswa itu saya yakin nanti ada kejuaraan kabupaten, itu bisa klub, bisa yang eventnya atas namanya kabupaten. Ada kejurda itu tingkat provinsi, kejurnas, PON, olimpik. Di tingkat kejurkap, kejurda, kejurnas, dan PON itu beberapa siswa SMA Sewon pernah mendapatkan medali di event ini. Nah, baru tahun ini olimpik kita mendapatkan kesempatan siswa kita jadi tim Indonesia untuk ikut di event olimpiade. Jadi ini tahun pertama SMA Sewon bisa ikut di olimpiade atas nama Indonesia dari cabur panahan. Berikut akan sampaikan apa yang telah diraih siswa KKO. Nah, kalau Anda tadi membayangkan kok kudu iki. Nah, sekarang akan kita sampaikan apa yang pernah diraih. Nah, ini saya hanya sampaikan sedikit mulai dari Dinan U19, kemudian Randy Agam itu medali emas O2SN. Ini juga medali emas PON SEA Games atas nama Firdana Wahyu. Ini Dwi Meitasari, ini juga pencak silat Popnas. Nurul Andriati itu medali emas Popnas. Tiara Putri Anggaini ini adalah tim voli SEA Games. Ini balap sepeda downhill Fitria Dwi Rahayu, ini Popnas juga medali emas. Kemudian ini tim silat SMA Negeri 1 Sewon. Dan ini Muhammad medali emas O2SN di Jogja. Kemudian ini Maria Novel, ini juga medali emas O2SN. Ini Daud Yusuf, medali emas Popnas voli pasir. Ini Rian Ardianto, Muhammad Rian Ardianto, medali perak Asian Games. Kemudian ini Guntur Anugrah, timnas polo air. Ini Okta Bagus, medali emas PON dan SEA Games. Ini Arif Dwi Pangestu, medali emas SEA Games Filipina 2019. Kemudian ini anak-anak sepak bola yang meloloskan DIY di Popnas, tetapi karena kondisi Popnasnya tidak diselenggarakan. Nah, yang paling tengah di tengah ini adalah Arif. Ini foto diambil saat memperoleh medali perak di kualifikasi Olimpiade Tokyo yang kemarin dilaksanakan di Prancis. Nah, ini beberapa tugas pelatih. Ini selain membuat program juga prestasi, itu adalah
selalu melakukan presensi dan melaporkan kegiatan latihan kepada penanggung jawab, memotivasi untuk selalu serius dalam belajar dan berlatih, selalu menanamkan rasa disiplin, serius, santun dalam bersosialisasi. Nah, yang tadi kami sampaikan, di KKO pun nanti akan ada guru pendamping. Tugasnya apa? Guru pendamping akan mendampingi pelatih selama proses latihan berlangsung. Jadi guru pendamping akan mengetahui siapa yang rajin, siapa yang sering tidak berangkat latihan. Nah, di sana akan dicatat oleh guru pendamping. Pelaksanaan cabur di masa pandemi tentu saja karena kita belum mendapatkan lampu hijau untuk tatap muka, cabur kita laksanakan lewat virtual. Baik itu dari program pelatih maupun itu latihan yang mengikuti di klub maupun di pelatihan. Mungkin di PAB atau mungkin kan di PPLP. Nah, sebagai bukti latihannya apa? Nanti adalah ada bukti video atau foto yang dikirim ke pelatih. Pelatih nanti mengirim ke pendamping cabur. Nah, ini jadi kendala kita adalah pandemi ini karena kita dibatasi untuk berkerumun, maka latihan juga belum bisa kita laksanakan secara normal. Nah, ini kegiatan ke depan rencananya akan seperti ini. Jadi uren pelaksanaan caburnya kita tetap menunggu kebijakan dan situasi. Kalau pemerintah belum mengizinkan, ya kita tidak berani nabrak dari kebijakan itu. Kemudian kalau dulu itu waktunya di pagi, besok latihan cabur akan kita laksanakan di sore setelah pembelajaran di kelas selesai. Nah, kalau dulu itu tempat latihannya menyebar, ya, besok disentralkan di sekolah. Ya. Kenapa kita punya harapan untuk bisa tersentral di sekolah? Karena hasil evaluasi kemarin ada faktor bahaya di jalan saat setelah selesainya cabur di luar. Untuk masuk ke jam berikutnya biasanya siswa tergesa-gesa. Di jalan nanti kalau ada apa-apa yang kena akan siswa juga. Atas evaluasi itu, maka cabur ke depan adalah bisa tersentral di sekolah. Sehingga untuk pengawasan kita juga lebih mudah. Nah, untuk laporan absensi, kalau dulu pelatih langsung ke PJP KKO, untuk pembelajaran latihan cabur besok dari pendamping nanti akan disampaikan dari pelatih akan disampaikan ke pendamping cabur dulu. Setelah itu dari pendamping baru disampaikan ke penanggung jawab KKO. Nah, berikutnya untuk frekuensi latihan, itu kalau dulu 3 kali per minggu, di situasi pandemi ini kemarin baru kita laksanakan 2 kali per minggu. Nah, absensi seperti tadi yang kami sampaikan, yaitu lewat foto, video, ataupun yang lain. Kemudian sasarannya itu adalah kelas 10, 11, 12. Nah, saya ulangi lagi seperti yang di bawah ini. Di tahun 2021-2022 untuk peminatan yang kelas 10 itu ada 2, yaitu IPA dan IPS. Kelas IPA-nya ada di 10 IPA 6, IPS-nya ada di 10 IPS 4. Kemudian di kelas 11-nya ada di 11 IPS 3 dan IPS 4. Demikian juga di kelas 12-nya di kelas 12 IPS 3 dan IPS 4. Nah, ini kira-kira yang bisa kami sampaikan. Nah, kami punya harapan betul apa yang saya tuliskan di sini bisa terpatri di hati anak-anak KKO semuanya dan juga kelas yang reguler sama. Jadi proses tidak akan mengkhianati hasil. Tolong camkan baik-baik. Jadi tidak ada usaha yang tidak akan menghasilkan
prestasi. Jadi kalau Anda pengennya medali tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan nasional, maka prosesnya juga tidak harus menipu. Ya, selama Anda prosesnya sudah sungguh-sungguh, maka hasil tinggal menunggu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, mari di situasi yang seperti ini mudah-mudahan segera normal kembali, kita bisa berlatih secara normal kembali, dan prestasi Anda semuanya akan semakin meningkat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewon Gumrega. Terima kasih kepada Bapak Bambang atas materi kelas khusus olahraga yang telah disampaikan. Berikutnya adalah materi tentang bimbingan konseling. Untuk itu, kepada yang bertugas kami persilahkan.